Netizen sebanyak 83 warga Kelurahan Pilolondaa, Kecamatan Kota Barat menerima sertifikat tanah program PSTL oleh Badan Pertahanan sebagai jaminan dan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Program pendaftaran tanah sistematis lengkap PSTL merupakan proses pendaftaran secara serentak. Pendaftaran PSTL serentak meliputi semua objek pendaftaran sebagai jaminan kepastian hukum atas hak tanah yang dimiliki masyarakat. Program PSTL merupakan program strategis nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Karena memang tanah ini sebagian besar persoalan-persoalan yang muncul di masyarakat itu adalah masalah tanah. Tanah karena persoalan ketidakjelasan kepemilikan karena belum punya sertifikat. Kalaupun ada sertifikat juga, ya biasanya yang tadi Pak Kakang sampaikan, setelah ada sertifikat yang sampai lagi bermasalah. Jadi sertifikat itu adalah bagian untuk program pemerintah pusat untuk jaminan kepemilikan terkait dengan tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi kalau kita sudah punya sertifikat, tentunya sudah dijamin oleh negara bahwa itu milik kita mudah menggunakan atau memanfaatkan lahan ini untuk kepentingan kita. Kita tidak khawatir lagi akan dipersoalkan oleh orang lain ataupun oleh pihak-pihak tertentu yang tentunya tidak berkepentingan dengan lahan yang kita miliki. Nah, ini bukti secara sah oleh pemerintah sudah diberikan. Nah, tentunya sertifikat yang telah diberikan tadi ini tentunya tolong ini dijaga, jangan sampai juga istilahnya kalau ada suara sertifikat kemudian sumpah borok akan Netizen momentum Hari Ulang Tahun ke-23 Dharma Wanita Persatuan menjadi wadah seluruh anggota untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Era digital saat ini, anggota Dharma Wanita harus memanfaatkan smartphone sebagai sumber informasi. Puncak Hari Ulang Tahun ke-23 Dharma Wanita Persatuan tingkat Kota Gorontalo berlangsung di Aula Bandayo Loyiladia, Rumah Dinas Wali Kota Gorontalo. Momentum Hari Ulang Tahun ke-23 Dharma Wanita Persatuan menjadi wadah motivasi seluruh anggota untuk melakukan evaluasi sejauh mana memberikan yang terbaik kepada keluarga, khususnya anak, dan meningkatkan peran orang tua agar anak terhindar dari hal negatif. Ibu-ibu, yang pertama tentunya kami mengapresiasi walaupun dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki, terutama pembiayaan, tadi disampaikan oleh Ketua Panitia, banyak hal yang telah dilakukan, baik itu pembinaan langsung masyarakat, kemudian juga pembinaan pada anggota, baik untuk terkait dengan peningkatan keterampilan maupun peningkatan wawasan dalam rangka untuk memperkuat basis ketahanan keluarga dalam membimbing bangun ketahanan keluarga yang sudah dilakukan beberapa hal yang selama ini dalam rangka Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan ke-23. Memang ibu-ibu ini kalau keterbatasan anggaran sebetulnya bisa disupport melalui OPD, baik itu kecamatan, baik itu OPD yang alhamdulillah ini sudah diupayakan, tapi memang selalu diingatkan bahwa bagian daripada tugas Dharma Wanita dalam rangka untuk pemberdayaan perempuan khususnya dalam membina keluarga, istri, ASN untuk bisa suaminya bisa berkarya dengan lebih baik sehingga tentunya kotanya akan meningkatkan pelayanan dan terutama dalam memberikan masyarakat. Netizen Wali Kota Gorontalo meluncing perpustakaan digital. Keberadaan perpustakaan digital diharapkan meningkatkan budaya gemar membaca masyarakat. Launching aplikasi perpustakaan digital digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Hasil survei tahun 2019, Indonesia berada pada peringkat 62 dari 72 negara. 10 besar terbawah memiliki literasi rendah. Di Indonesia, satu buku ditunggu oleh 90 orang setiap tahun.
Sementara standar UNESCO minimal 3 buku baru untuk setiap orang dalam setahun. Dengan hadirnya aplikasi perpustakaan digital meningkatkan budaya gemar membaca untuk masyarakat di Kota Gorontalo. Kita buat apa? Di dalam suasana gembira, happy dan lain sebagainya. Serta memperluas wawasan dan pengetahuan di berdasar kehidupan bangsa. Nah, untuk hal itu, pemerintah Kota Gorontalo melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan memiliki kewajiban menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di lingkungan pemerintah Kota Gorontalo yang dilaksanakan dalam berbagai program dan kegiatan. Nah, alhamdulillah kita bersyukur Kota Gorontalo saat ini telah memiliki satu buah perpustakaan tingkat kota, perpustakaan umum yang cukup representatif dengan koleksi buku yang cukup banyak dan juga punya 35 perpustakaan yang tersebar di kelurahan-kelurahan. Bahkan setiap tahun saya melombakan perpustakaan-perpustakaan di kelurahan itu menjadi perpustakaan yang terbaik mampu memberikan pelayanan sehingga akan lebih mengedukasi bagi warga masyarakat agar memanfaatkannya karena perpustakaan lebih didekatkan kepada masyarakat. Nah, dengan adanya perpustakaan ini diharapkan dapat mengembangkan potensi masyarakat agar benar-benar tujuan kita menjadi manusia yang beriman, berakhlak, bertakwa, kemudian menjadi sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Nah, itu di dalam undang-undang sisika sudah disebutkan. Nah, tujuan kita ke sana, Bapak. Netizen Sekretaris Daerah Kota Gorontalo Ismail Mazid membuka BIMTEK Manajemen Pengawasan Konstruksi. BIMTEK ini untuk meningkatkan pemahaman pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, dan pengawas lapangan bidang konstruksi. Pelaksanaan BIMTEK ini agar seluruh penyelenggara jasa konstruksi mampu mengetahui arah kebijakan penyelenggaraan jasa konstruksi nasional. Selain itu, BIMTEK ini merupakan bentuk upaya dalam mencegah korupsi pada pengadaan barang dan jasa lingkup pemerintah Kota Gorontalo. Kegiatan-kegiatan pelaksanaan konstruksi yang ada di Kota Gorontalo, baik itu terkait dengan kegiatan konstruksi yang khusus langsung ke masyarakat, apakah infrastruktur jalan, infrastruktur saluran, gedung dan sebagainya, termasuk juga konstruksi yang terkait dengan peningkatan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh ASN. Jadi ini sangat penting untuk menjaga supaya kualitas pelaksanaan program kegiatan ini sesuai yang kita harapkan, dan yang lebih penting lagi kegiatan ini bisa kita aman baik secara konstruksi maupun pada pelaksanaan pertanggungjawaban. Banyak hal yang memang tantangan kita ke depan berkaitan dengan pelaksanaan konstruksi. Pelaksanaan konstruksi ini tidak saja melibatkan baik itu yang terkait langsung dengan pengelola, apakah PA-nya, KPA-nya, PPTK-nya, atau teknis yang pelaksana, tapi juga tentunya apalagi di era seperti ini, era transparansi, yang tentunya semua masyarakat yang berkompeten ikut turut juga mengawasi, memperhatikan apa yang telah atau yang akan kita lakukan, sehingga manajemen pelaksanaan konstruksi ini perlu kita perhatikan baik secara teknis maupun dari sisi. Netizen Dinas Kominfo dan Persadian menggelar fokus group discussion evaluasi statistik sektoral. Statistik sektoral digunakan untuk menyusun perencanaan, baseline, dan target kebutuhan belanja di tiap komponen. Fokus group discussion ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Ismail Mazid. Dinas Kominfo sebagai wali data daerah memiliki peran sentral dalam pengelolaan Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia merupakan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dasar hukum pelaksanaan Forum Satu Data Indonesia oleh pemerintah Kota Gorontalo ditindaklanjuti melalui Peraturan Wali Kota Nomor 29 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Kota Gorontalo. Mungkin ya, saya di Sekda saja sudah 6 tahun. Sebelum
Bapeda ini kurang lebih sudah di atas 10 tahun ini kebijakan satu data ini. Satu data ini pun sebetulnya tidak cuma sekedar data numerik, tapi juga bagaimana data yang sifatnya spasial. Jadi antara data numerik dan data spasial ini, spasial ini itu sudah dicoba melalui satu data, bukan dalam konteks yang mungkin hari ini kita masih berbicara satu data yang sifatnya numerik. Tapi ke depan sebetulnya yang diharapkan itu adalah kita ketika bicara tentang misalnya penduduk yang miskin, dengan data spasial sekaligus dengan numerik itu kita lihat bahwa sebetulnya ini yang jumlah miskinnya ini paling banyak di sini. Misalnya juga pengangguran yang banyak itu sebetulnya di kelurahan ini, RT ini, RW ini. Kemudian juga misalnya Netizen, demikianlah kilas sepekan Kominfo TV. Saya Cemoda pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.